Baik, pada kesempatan ini saya atas nama Ricardo Sadigui dengan NIM 1903040116 saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Safruddin MA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori lahirnya HAM. Teori lahirnya HAM, penganut pertama yaitu pandangan hukum alam, pemikiran John Locke. Penganut pandangan ini mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Sejak lahir manusia memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Teori kedua penganut pandangan positivisme, hukum John Austin. Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pandangan indrawi. Filsafat ini mengabaikan pertanyaan apa yang tersembunyi di belakang sebuah fakta. Paham ini berpendapat HAM bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap hak warga negara bersumber dari negara atau negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Yang ketiga, teori penganut pandangan sosialisme, Marxisme. Aliran filsafat ini mulai dikenal tahun 1827. Basis filosofi Marx terletak pada paham materialisme. Marx menolak negara mewakili seluruh kepentingan masyarakat. Negara dikuasai oleh segelintir orang dan akan berpihak kepada kelas atas. Tindakan negara selalu menguntungkan kelas atas. Pandangan ini tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi menekankan kewajiban masyarakat. Artinya, konsep ini menekan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Dalam teori Marx, hakikat individu adalah suatu makhluk sosial yang menggunakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, potensi sejati manusia dapat dilaksanakan jika dimungkinkan kembali ke kodrati sejati sebagai makhluk sosial. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan HAM di dunia. Hak asasi manusia yang pertama di Yunani. Pergerakan hak asasi manusia dimulai dari Solon, tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan. Kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa dan majelis rakyat yang disebut Eklesia. Diikuti dengan Sokrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, dan juga murid Sokrates, muridnya yaitu Plato, pada tahun 420 sampai 348. Menurut Sokrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara saksama oleh rakyat. Yang kedua, hak asasi manusia di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yakni Undang-Undang 12 Meja tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur niat salah. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 527 sampai 566 sesudah Masehi, yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 buku yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum. Yang ketiga, pemikiran hukum teokratis terjadi pada abad ke-5 sampai abad ke-15 pertengahan.
Pada saat ini, hukum agama Kristen adalah hukum negara, sehingga negara berdasarkan rasio Tuhan, bukan berdasarkan rasio manusia. Pada era ini terjadi pergolakan di kaum bangsawan dan gereja, yang kemudian lahirnya Magna Carta 15 Juli 1215. Magna Carta ini merupakan janji sepihak oleh raja yang pada waktu itu merupakan monarki absolut, tetapi sudah memberi jaminan pelindung bagi setiap penduduk. Yang keempat, masa pencerahan abad 16 sesudah Masehi. Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakhlak. Dan dengan akhlaknya, manusia mengatur hidupnya sendiri. Dan hukum bersumber pada rasio manusia atau aliran hukum alam yang rasional. Dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari rasio Tuhan atau teokratis. Di Inggris tahun 1628 lahirnya Petition of Right atau hak petisi, di mana wakil-wakil rakyat diberi hak-hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada raja. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan dapat ditemukan pada Budi Utomo. Adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi kepada pemerintah kolonial, yaitu Perhimpunan Indonesia yang menitikberatkan pada hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua, Serikat Islam yang menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Dan serta Partai Komunis Indonesia menekan pada hak bersifat sosial dan menyentuh isu-isu berkenan alat produksi. Indice part adalah pemikiran untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1950 telah ada hak kemerdekaan, kebebasan untuk berserikat, menyampaikan pendapat di muka parlemen. Dan tahun 1950 sampai 1559 diberi nama demokrasi parlementer, ditandai dengan semakin tumbuhnya parpol, kebebasan pers, sedangkan ada yang namanya pemilihan umum. Pada tahun 1966 sampai 1998, awal mula pemerintahan Soeharto dari 1967 diadakan seminar tentang HAM yang merekomendasikan untuk perlunya pembentukan pengadilan HAM, dan tahun 1968 melalui seminar nasional merekomendasikan perlunya hak uji material dilakukan guna melindungi HAM. Yang berikut pasca reformasi. Upaya yang dilakukan pasca reformasi antara lain melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang 1945 berkenaan dengan HAM dengan menambahkan bab 10A dengan judul Hak Asasi Manusia, menetapkan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM, mengundangkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengundangkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, generasi perkembangan HAM. Generasi HAM pertama oleh Karl Vask, lahir dari refleksi abad 17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer atau sipol. Di antaranya adalah hak hidup, ketuhanan, jasmani, hak kebebasan bergerak, perlindungan dari hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Yang kedua, generasi HAM kedua oleh Karl Vask. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam generasi ini lahir dari tuntutan kepada negara untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang ketiga, generasi HAM ketiga oleh Karl Vask. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama.
Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelas tentang demokrasi dan HAM guna memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Terima kasih, salam sehat.